Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Amir dan Ami lagi membicarakan tentang kerjasama dagang. Kalau kalian penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan para murid yang telah berkumpul di Akademi Rodland. Di sana ada kesatria berkata pada para murid, "Aku ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua murid yang telah mengangkat senjata untuk Rodland. Aku adalah komandan yang akan memimpin kalian dalam pertempuran yang akan datang. Aku Kapten Pengguard Imperial ketiga Yudi." Di sana para murid membicarakan Kapten Yudi. Para murid merasa kalau mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi pengawal kekaisaran jika berhasil dalam perang. Di sana Dian berkata, "Semua orang sangat antusias. Apakah mereka pikir mereka akan pergi ke lapangan?" Lucia berkata, "Tapi ini lebih baik daripada semua orang bersikap murung. Kita akan bertarung, lebih baik kita memiliki semangat yang baik, daripada pesimis terlebih dahulu. Meskipun setelah upacara ini, kita berdua akan berada di bawah kepemimpinan rumah masing-masing." Lalu Lucia bertanya pada Vivian, "Apakah keluarga kamu tidak akan ikut berperang? Aku dengar bahwa mereka akan mengirim sekelompok kecil tentara sebagai garda depan." Vivian berkata, "Aku akan baik-baik saja, ini kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pengalaman." Di sana Lucia bergumam, apakah Senior Andreas benar-benar akan membiarkan Vivian pergi begitu saja? Setelah itu, di sisi yang lain di sana ada Profesor Ivy. Ternyata, yang mengikuti Andreas bukanlah Profesor Ivy. Orang di depan Profesor Ivy berkata, "Jangan sok akrab denganku. Jangan pura-pura seolah-olah kamu masih peduli padaku setelah sekian lama." Di sana Dian bertanya, "Siapa dia? Apa dia kenalan Profesor Ivy?" Lucia berkata, "Aku tidak tahu, tapi mereka memang terlihat mirip." Di sana Profesor Ivy berkata, "Adik perempuanku akan segera pergi berperang. Aku kira aku harus melihat wajahmu sebelum kepergianmu." Ternyata dia adalah adik Profesor Ivy. Di sana Dian dan Lucia terkejut, kalau Profesor mempunyai saudara. Di sana Profesor Ivy meminta pada adiknya untuk jangan mati. Di sana Lucia berkata, "Jadi Profesor Ivy mempunyai adik perempuan?" Dian berkata, "Sepertinya begitu, dia juga terlihat memiliki kepribadian yang sulit." Lucia berkata, "Kamu benar, kepribadian Profesor Ivy juga seperti itu." Setelah itu, dengan tiba-tiba Lucia terkejut setelah melihat sesuatu. Ternyata, di sana ada Profesor Ivy dan Louis yang dengan tiba-tiba berciuman. Setelah itu, di sana Louis berkata, "Aku berjanji akan kembali hidup-hidup." Di sana Profesor Ivy berkata, "Jangan terlalu terpengaruh di medan perang dan tetap fokus." Di sana Dian dan Lucia berkata, "Kapan mereka berdua berpacaran?" Di sana juga sudah ada Andreas yang sudah tiba di tempat tersebut. Setelah itu, Lucia bertanya pada Andreas, "Kemana saja Senior selama ini?" Vivian berkata, "Siapa orang di sebelah kamu?" Ternyata, Andreas datang bersama Vion. Di sana Vion berkata, "Aku orang yang akan bergabung dengan Andreas dalam perang yang akan datang." Di sana Lucia berkata, "Senior, kamu memang tidak terlihat seperti itu, tapi sebenarnya kamu pemain yang hebat." Andreas berkata pada Vivian, "Mari kita bicara setelah perang usai." Vivian berkata, "Jangan khawatir, hati-hatilah di luar sana." Setelah itu Vivian pun pergi dari tempat tersebut, karena cemburu kepada Vion. Di sana Andreas bergumam, "Seharusnya aku tidak mengabaikannya saat itu." Setelah itu, kita beralih di luar ruangan. Di sana ada Vion yang mengikuti Andreas. Setelah itu dengan tiba-tiba Andreas bertanya pada Vion, "Apa yang sedang kamu tulis?" Vion berkata, "Catatan yang melacak pergerakannya." Setelah menyadari yang bertanya tadi adalah Andreas, dia pun terkejut setelah melihat Andreas. Andreas berkata, "Apakah kamu selalu memikirkan apa yang aku lakukan?" Vion berkata, "Baiklah, aku rasa tidak ada gunanya lagi untuk mencoba mencapai kesepakatan denganmu. Keluargaku adalah keluarga Hardis, membuat kesepakatan dengan seorang penyihir hitam." Di sana Andreas bertanya, "Apakah kamu menyadari implikasi dari apa yang baru saja kamu katakan? Pertanyaan itu bisa menghukum seluruh keluarga kamu." Di sana Vion berkata, "Apakah kamu tidak ingin tahu di mana letak kemarahan?"
Setelah itu, kita dilihatkan dengan sebuah kereta. Di dalam kereta tersebut ada Andreas dan Fion. Di sana Fion berkata, "Kereta ini tidak menuju ke utara, bisakah kamu menjelaskan mengapa? Jika kamu ingin membuat nama untuk sendirimu sendiri, bukankah seharusnya kamu menuju garis depan, karena kamu tidak memiliki tentara atau sekutu?" Andreas berkata, "Berperang di garis depan bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan. Sebenarnya ada banyak tempat di bagian belakang yang juga membutuhkan tenaga kerja." Fion bertanya, "Lalu kita mau pergi kemana?" Andreas berkata, "Meiton, di sanalah kita akan pergi." Setelah itu, kita beralih di tempat Morhaim. Wanita di sana berkata, "Setelah jatuhnya lembah ratapan, kami menerima permintaan pengiriman Volgien. Kami juga telah dihubungi oleh Mantein. Mereka ingin membeli peralatan untuk 1.500 pasukan. Harga yang ditawarkan tercantum di sini. Biaya Volgien 2 kali lipat, dan tambah lagi 10% pada harga Mantein." Di sana Morhaim dia berkata, "Beritahu mereka bahwa kami akan mengatur pesanan mereka, jika mereka menerima syarat dan ketentuan kami." Wanita di sana berkata, "Baik, saya mengerti. Seperti biasa wawasan Anda yang tajam selalu membuat aku terpesona. Anda telah memesan perlengkapan untuk disiapkan sebagai antisipasi terhadap situasi ini. Jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan, kami bisa saja bangkrut." Morhaim berkata, "Anak laki-laki itu sepertinya tahu apa yang akan terjadi." Wanita di sana berkata, "Apakah Anda merujuk pada kaun Cornwall yang selalu Anda sebutkan?" Morhaim berkata, "Masih ada lagi, dia menyebutkan bahwa badai yang lebih besar akan segera datang." Wanita di sana berkata, "Jika yang dikatakan benar, bukankah akan lebih bijak jika kita bergabung dengan kekuatan yang lebih besar?" Morhaim berkata, "Memang benar, keluarganya tidak memiliki tentara yang bisa dianggap, dan dalam hal kekuatan militer, tapi dialah satu-satunya yang patut disebutkan. Namun itulah alasan yang lebih mendalam mengapa aku ingin membina keluarga Cornwall dengan kedua tanganku sendiri." Setelah itu kita beralih di Meiton. Di sana ada seseorang yang sedang berbincang-bincang. Orang tua berambut putih berkata, "Jadi itulah Raja Cornwall yang diragukan. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya secara langsung." Pria berbadan besar berkata, "Aku ragu dia akan datang ke sini sebagai pasukan tambahan, karena semua orang memanggilnya Monster Akademi Rodland. Aku mengharapkan penampilannya lebih mencolok." Rumor memang tidak pernah bisa dipercaya. Ternyata mereka berdua sedang mengintip Andreas. Pria berbadan besar berkata, "Mengapa yang disebut monster itu datang begitu jauh di belakang garis depan? Kita harus mencari tahu." Di sisi Fion dia lagi menikmati makanan yang telah disajikan. Setelah itu, pria berbadan besar itu menemui Andreas, lalu dia berkata, "Maaf atas ketidakkesopananku, tapi aku punya pertanyaan untukmu. Apa tujuan kamu datang ke sini?" "Aku adalah Tuan Feodal Meiton." Meiton merupakan lokasi penting yang secara strategis terhubung ke utara melalui jalur airnya. Aku telah mengelola kota logistik yang makmur ini selama 30 tahun. Jadi aku cukup berpengetahuan baik. Apakah ada alasan tertentu mengapa kamu bepergian ke tempat yang begitu jauh dari perbatasan?" Andreas berkata, "Sekarang aku tidak yakin, aku memiliki jawaban yang kamu harapkan." Feodal berkata, "Aku sangat menyadari bahwa perusahaan Cromwell telah bertumbuh cukup pesat akhir-akhir ini. Itu adalah salah satu perusahaan pertama yang tiba di Meiton dan aku juga mengetahui bahwa mereka telah menghubungi Morhaim." Andreas berkata, "Apakah menurutmu kehadiranku di sini memiliki tujuan politik?" Feodal berkata, "Di usia ini tidak akan mengejutkan jika aku kembali dalam waktu dekat. Aku telah melihat semua kebaikan dan keburukan yang dunia ini tawarkan, dan satu hal yang telah aku pelajari, setiap tindakan memiliki alasan di baliknya." Di sana Fion bergumam, "Itu pertanyaan yang sangat bagus Raja Meiton. Aku juga ingin tahu hal yang sama." Dia mengklaim bahwa dia berniat untuk membuat nama baik untuk dirinya sendiri selama perang sebagai seorang tentara bayaran, namun dia malah pergi ke suatu tempat yang jauh di luar garis depan. Di sana Andreas berkata pada Feodal, "Aku yakin kamu tahu betul, keluargaku diambang kehancuran. Sampai-sampai aku malu disebut sebagai seorang bangsawan. Oleh karena itu, penting bagiku untuk menjaga keselamatan diri sendiri."
Aliansi dengan Morhaim tidak lebih dari upaya putus asa sebuah keluarga lemah untuk bertahan hidup. Berkat itu aku mampu bertahan untuk saat ini. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain menjaga diriku tetap aman di belakang medan perang. Itu semua demi kebaikan keluargaku. Di sana Fion terkejut dengan penjelasan Andreas, karena dia harus mengawasi orang seperti Andreas. Di sana Feodal berkata, aku telah melakukan kesalahpahaman yang besar. Tolong abaikan saja aku, dan lanjutkan makan malam kalian. Setelah itu Feodal pun pergi dari tempat tersebut. Di sana Andreas bergumam, alasanku yang sebenarnya datang ke sini akan menjadi jelas dalam beberapa hari. Setelah itu, beberapa hari telah berlalu, kita dilihatkan dengan benteng Meiton. Di sana para barbarian telah bersiap mau menyerang. Di sana prajurit dari Meiton berkata, kita sedang diserang, mengapa orang barbarian bisa ada di sini? Di sana Feodal bertanya pada prajuritnya, di mana Raja Cromwell kenapa tidak ada di sini? Prajurit di sana berkata, dia sudah keluar sejak pagi, dia tetap berkemah untuk berpatroli di tembok kota seperti biasa. Feodal berkata, temukan dia segera dan bawa ke dalam bangunan. Setelah berkata seperti itu, Feodal bergumam, dia mungkin seorang bangsawan yang jatuh, tetapi dia tetap seorang murid Rodland yang berprestasi. Jika dia mati di sini saat masih bergelar kon, kami akan terkena bertanggung-jawaban. Di sisi para barbarian di sana mereka sudah mulai maju menyerang. Setelah itu, di sana Andreas datang menemui Feodal, lalu dia berkata, aku dengar kamu mencariku. Feodal bertanya, apa yang kamu lakukan keluar rumah saat seperti ini? Apa yang sudah kamu lakukan di luar benteng beberapa hari terakhir? Andreas berkata, aku minta maaf karena telah membuatmu kesulitan, tapi bukankah kamu sendiri yang mengatakannya beberapa hari yang lalu, bahwa setiap tindakan ada alasan di baliknya? Ternyata, Andreas keluar dari benteng dia membuat sebuah lingkaran sihir, atau sebuah jebakan. Di saat lingkaran sihir itu diinjak oleh para barbarian, lingkaran sihir itu pun langsung meledak, dan membuat ledakan yang cukup besar. Di sana Raja Meiton dan Fion terkejut melihat itu semua. Di sana Andreas bergumam, kisah asli dari game ini adalah setelah dua posisi belakangnya yang vital. Meiton dan Claudia jatuh secara beruntun dan kekaisaran mengalami pukulan besar. Untuk mempertahankan kekuatan militer yang dibutuhkan untuk menghindari akhir bencana dari skenario ini, aku harus membatasi kerusakan dalam pertempuran ini dengan segala cara. Apakah Andreas akan berhasil menahan serangan dari barbarian dan mempertahankan Meiton? Kalau kalian penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.